lagu yang baru nyanyikan kecuali percaya dan taat. Percaya dan taat kepada firman Tuhan. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa untuk menyiapkan hati kita. Ya Tuhan, sudah cukup banyak firman Tuhan yang kami dengar dan mengerti. Dan seiring dengan lagu ini kami hendak memeriksa diri, seberapa banyak firman Tuhan yang kami mengerti itu kami patuhi. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami suka untuk taat, bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai sebuah kesukaan, karena kami mengerti dan percaya bahwa ketaatan kepada Tuhan itulah jalan untuk kami mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Karena kami tidak tahu jalan yang harus kami pilih. Kami tidak tahu jalan yang cocok untuk kami. Engkau yang tahu. Maka kami mau belajar menurut pimpinan Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan yang Engkau ajarkan kepada kami, supaya kami ada di jalan yang benar dan berbahagia. Berkatilah kami dan setiap anak-anak juga dalam kelas yang akan belajar firman Tuhan sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah bersama-sama kita membuka kitab Samuel pasal yang ke-6. Saya hendak mengajak kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kita hendak membaca dengan berdiri dan menghormati firman Tuhan dengan sikap yang patut. 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca dengan bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, saudara-saudara membaca ayat yang kedua, begitu kita bergiliran sampai dengan ayat yang ke-16. Nanti saya akan ikut membaca ayat yang ke-16 bersama dengan saudara. Saya mulai di ayat yang pertama. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu." Sesudah itu bertanyalah mereka, "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya?" Jawab mereka, "Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 por emas dan 5 tikut emas. Sebab itulah yang sama menimpa kami sekalian dan raja-raja kotamu." Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tanahmu, tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas
yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah, ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes, lalu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada beda-beda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih kalau kita mengerti dan melaksanakannya. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Dalam Bible Study pada hari Jumat yang lalu, kami beserta Bible Study menemukan satu hal bahwa komunikasi 2 arah dalam Bible Study kan komunikasi 2 arah, bukan seperti dalam kebaktian saya khotbah cuma one way, saudara cuma mendengar, tidak bisa bertanya. Nah, komunikasi 2 arah ternyata lebih efektif. Kita bisa bertanya hal-hal yang praktis dan membuat kita mengerti firman Tuhan lebih dalam dan bisa menerapkan dalam kehidupan atau persoalan-persoalan kita. Lalu kemudian kita setuju bahwa mau diusahakan khotbah hari Minggu itu sekaligus menjadi bahan untuk Bible Study. Jadi karena kita sedang Bible Study 1 Samuel, maka sore hari ini saya akan mulai pasal 6 khotbah. Nanti hari Jumat, hari Bible Study, kita Bible Study pasal yang sama. Tetapi saudara sudah mengolah karena sudah mendengar khotbah, boleh kemudian berpikir kalau begini, kalau begitu, bagaimana saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saudara dengarlah khotbah, renungkan, disimak baik-baik, saudara mengolahnya, dan kalau timbul pertanyaan, saudara siapkan dibawa ke Bible Study. Pertanyaan boleh diajukan kepada saya sebelum hari Jumat. Saudara boleh kirim email, di warta ada email saya, atau telepon saya, boleh tanya, saya akan catat hari Jumat kita bahas bersama-sama. Oke, saudara-saudara? Oke, saudara-saudara? Oke. Hari ini saya mengangkat sebuah tema, Allah yang swasembada. Apa itu swasembada? Orang Solo mestinya tahu. Ya. Yang sudah lama tinggalkan Indonesia atau generasi belakangan mungkin kurang mengerti apa itu swasembada. Swa itu artinya sendiri, self. Sembada itu, orang Jawa mengatakan sembodo, itu merasa cukup. Jadi swasembada kalau kita terjemahkan atau menggunakan istilah dalam bahasa Inggris itu self-supporting. Swasembada itu kemampuan untuk mencukupkan diri sendiri. Negara-negara yang sedang berkembang berusaha untuk swasembada, gak bersandar kepada negara lain, mencukupkan kebutuhan diri sendiri.
Nah, hari ini kita mengangkat dan merenungkan sebuah tema dari pembacaan firman Tuhan ini tentang Allah yang swasembada, Allah yang self-supporting for himself, Allah yang mencukupkan dirinya sendiri. Beberapa minggu belakangan ini kita sedang merenungkan tema penting, tema besar, yaitu belajar mengenal Allah. Kadang-kadang kita menempuh kehidupan kita dengan cara-cara berdasarkan konsep-konsep kita yang salah kaprah, yang pada gilirannya tidak membuat kita malah berbahagia, membuat kita malah susah, karena kita salah mengenal Allah, atau kita belum mengenal Allah, atau kita salah paham tentang Allah. Hari ini kita hendak mengenal Allah yang mencukupi dirinya sendiri, Allah yang tidak butuh bantuan siapapun. Sejak awal mula, dari kekal sampai kekal, Allah itu self-supporting. Kelirulah kita kalau kita berpikir bahwa Allah itu membutuhkan kita. Dalam kehidupan agama, orang-orang kadang berpikir, kasihan ya, kalau Tuhan gak kita bantu, gimana? Gereja kecil macam Graceful Community, orangnya sudah sedikit. Kalau aku gak datang, aduh kasihan, tambah sedikit. Jadi kita datang deh, biar Tuhan senang lihat jumlahnya agak banyak. Jadi kita mau membantu menyenangkan Tuhan. Apakah Tuhan perlu kita bantu senangkan saudara-saudara? Perlu kita senang-senangkan Dia? Tidak perlu. Dia sudah berbahagia dengan dirinya sendiri. Sebelum manusia diciptakan, sebelum Dia menciptakan manusia, apakah Allah tidak bahagia dengan Dia tidak memiliki manusia atau umat? No way. Dia sudah berbahagia, selalu berbahagia dengan keberadaannya sendiri. Dia self-supporting. Dia tidak butuh bantuan siapapun. Allah dengan berbagai versi membuat kita mengerti kebenaran ini dengan firman-firman tertentu. Pada suatu kali Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Orang bersorak-sorak, Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Pujian itu adalah untuk Mesias, untuk orang yang diurapi Tuhan, orang khusus yang Allah janjikan akan diutus untuk Israel, membebaskan Israel dari segala perbudakan mereka. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, para pemimpin bangsa itu jealous kepada Tuhan Yesus. Mereka memang gak senang kepada Tuhan, karena Tuhan beberapa kali khotbahnya itu nyentil mereka, menyindir dan merugikan mereka, seakan-akan merobek wajah para pemimpin bangsa itu. Jadi mereka sudah gak senang kepada Tuhan. Dan dengar puji-pujian itu yang dikumandangkan untuk Tuhan, menyambut Tuhan, bahwa Dia adalah sebagai Mesias yang diurapi Tuhan, rasanya panas kuping mereka. Lalu mereka berkata kepada Tuhan, apakah engkau tidak mendengar kata orang-orang itu? Tegurlah mereka. Gak pantas mereka ngomong gitu. Masa engkau, anak tukang kayu dari Nazaret, dianggap seperti Mesias yang diurapi oleh Allah? Apa kata Tuhan? Sudah perhatikan ini, Lukas 19:40 mengatakan demikian. Kalau mereka, yaitu anak-anak ini atau orang-orang ini diam, bungkam, batu-batu ini akan bersorak. Apa artinya? Kalau mulut-mulut itu tidak memuliakan aku, bahkan aku mampu membuat batu-batu ini bersorak memuji aku. Dia tidak butuh pujian. Dia bisa membuat yang bungkam itu memuji Dia. Di dalam Perjanjian Lama ada sebuah kisah nyata. Waktu itu orang Israel seperti telur di ujung tanduk. Nasib mereka itu kritis sekali, karena ada seorang, mereka sedang berada di tanah pembuangan di Persia, di daerah Irak sekarang. Waktu itu ada seorang menteri yang jahat bernama Haman. Menteri ini mendapat kuasa penuh dari raja. Dia boleh melakukan apa saja. Bahkan raja memberikan cincin itu meterainya yang mengesahkan sebuah keputusan pada waktu itu kepada menteri ini. Lalu menteri ini sedang keki,
sedang jengkel dan sakit hati kepada seorang pegawai istana lain, yaitu Mordekai. Dan Mordekai seorang Yahudi. Orang lain kalau melihat Haman semua kemudian tunduk mukanya sampai kebentur ke tanah, jidatnya membentur tanah, tidak berani lihat kepada Haman. Menghormati Haman karena dia orang penting di kerajaan itu. Tapi Mordekai sebagai seorang Yahudi, dia tidak mau menyembah yang lain kecuali Tuhan. Jadi setiap kali Haman lewat, Mordekai cuma diam saja begini. Dan orang melaporkan itu kepada Haman. Pak Menteri, tahu tidak? Semua orang seluruh kerajaan ini sungkem, hormat, takut menyembah engkau. Tetapi ada satu orang yang tidak menyembah engkau. Hah? Berani-beraninya dia. Siapa itu? Mordekai. Lalu Haman menyelidiki. Oh, Mordekai itu orang Yahudi. Wah, tikus kecil ini, aku bisa pites dia mati, kata Haman. Tetapi Haman orang besar, dia merasa dirinya agung, terlalu hina buat dia cuma membunuh satu orang Yahudi. Dia mau membantai semua orang Yahudi. Lalu dia mengajukan proposal kepada raja dan dia minta surat kuasa dari raja. Raja menyetujui supaya dia Haman boleh melakukan apa saja. Dalam hal ini hendak memusnahkan, genosida semua orang Yahudi. Lalu Haman mengatur daya upaya. Waktu seluruh orang Yahudi di kerajaan itu dan di daerah lain mendengar surat keputusan tersebut, mereka semua itu bergabung, saudara-saudara. Ini kritis sekali. Nasib kita celaka betul ini. Kita bakal musnah. Bagaimana kalau nanti pasukan kerajaan dengan senjata penuh membantai kita? Kita tidak boleh melawan. Bagaimana ini? Mordekai kemudian memperjuangkan nasib mereka itu kepada seorang, yaitu yang masih famili Mordekai, yang sudah terpilih menjadi ratu. Allah sudah lebih dahulu menyiapkan semuanya, yaitu Esther adalah famili atau keponakan Mordekai, sudah jadi ratu, terpilih menjadi orang yang dicintai oleh raja. Jadi Mordekai tulis surat kepada Esther, bla bla bla. Begini begitu nasib kita. Perjuangkanlah nasib kita. Kamu kan orang yang disayang raja. Ayo maju ke depan raja, minta bantuan supaya keputusan itu diubahlah. Esther bilang apa? Wah, kamu nggak tahu ya, di negara ini kalau orang berani menghadap raja padahal dia tidak dipanggil, hukumannya itu mati. Kecuali raja menunjukkan tongkat kerajaan kepada orang tersebut, maka dia mendapat anugerah. Kalau tidak, pasti matilah dia. Dan Mordekai, Om, dia panggil Mordekai Om, saya ini sudah 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Memang raja punya harem, dia banyak selir-selirnya, tapi Esther adalah orang tercinta raja. Dia sudah 30 hari raja tidak pernah panggil Esther. Jadi Esther bilang, Mordekai, Om, kalau Om suruh saya menghadap raja, itu sama aja Om suruh saya mati. Mordekai bilang apa? Esther, jangan kamu pikir kalau kamu diam, kamu selamat. Pada gilirannya, sekarang orang belum tahu, tetapi cepat atau lambat, orang pasti tahu bahwa kamu juga orang Yahudi. Jangan kamu pikir karena kamu ada di belakang tembok istana, lalu kepalamu ada mahkota ratu, batang lehermu tidak putus oleh pedang. Awas, emang dia nggak ngomong begitu. Tetapi Esther Mordekai, kalau kamu berdiam diri saja, kamu pun akan celaka. Kalau Mordekai bilang gini, kalau kamu diam, bagi umat Allah, bagi orang-orang Yahudi, Allah akan menyediakan pelepas pertolongan dari pihak yang lain. Saudara lihat, ini yang sedang saya mau garis bawahi. Memberitahukan satu kebenaran bahwa Allah tidak bergantung kepada siapapun. Umat Allah ini, orang-orang Yahudi, sedang seperti telur diung tanduk. Memang mereka membutuhkan bantuan. Tetapi kalau umat Allah sendiri, orang penting macam Esther, tidak mau ambil bagian, it's okay, kata Tuhan. Aku tidak akan kebogehan, kewalahan, kebakaran jenggot, lalu Allah garuk-garuk kepala, bagaimana nih? Bingung. No way. Mordekai mengenal Allah. Allah yang swasembada.
Allah yang self-supporting for himself. Allah mampu membangkitkan pelepas, penolong dari pihak lain. Siapa itu pihak lain? Kita nggak tahu, tapi Allah mampu. Syukur puji Tuhan pada waktu itu Esther sadar dan dia maju menghadap raja. Dan ternyata Allah sudah menyiapkan hati raja, tidak marah pada Esther, berkenan, dan seterusnya. Saudara boleh baca kisah itu dalam kitab Esther. Allah mengadakan kelepasan untuk umatnya sendiri. Allah tidak bergantung kepada siapapun. Tapi mengapa kita tidak jarang mendapat panggilan, tantangan, anjuran untuk ayo ambil bagian dalam pelayanan, bekerja buat Tuhan. Kita diajak untuk memberikan sumbangsi kita untuk pekerjaan pelayanan surga. Katanya Allah nggak butuh. Kok ngajak-ngajak saya? Ngajak-ngajak saudara? Saudara, kalau suatu hari ada seorang penting, entah dia konglomerat terkenal, atau seorang pembesar, seorang gubernur barangkali, bahkan seorang presiden, kita berandai-andai, nggak ada salahnya kita berangan-angan, nggak usah bayar apa-apa, oke? Kita ngelamun, ada surat datang, waduh, kopnya dari istana, atau kita dapat telepon khusus untuk menguatkan surat tersebut dari pembesar itu, dari pejabat tinggi, atau dari seorang presiden, memberitahukan kepada saudara atau saya bahwa dia mau datang ke kota kita, naik pesawat, flight number sekian, jam sekian mendaratnya, dan dia minta Anda yang menjemputnya. Saudara merasa, wah, ini bikin repot buat nih, saya mesti jemput. Atau saudara malah merasa, saya, apa nggak salah? Pejabat itu, petinggi bahkan presiden itu begitu percaya, mempercayakan seluruh keamanan dirinya kepada saudara. Dia bilang nggak usah pakai mobil anti peluru, mobil Honda Civicmu yang sudah penyok-penyok juga nggak apa-apa jemput aku. Saudara rasa, saudara akan mau jemput atau tidak jemput? Mungkin orang penting dari istana datang, pengawal khusus, undercover, menyertai saudara untuk menjemput bapak pejabat tersebut. Saudara mau pergi menjemput? Bukan cuma mau, bahkan saudara beritahukan di mailing list Grace Community bahwa hari itu aku ternyata diminta pergi menjemput orang penting itu, ya. Seluruh dunia saudara beritahukan, interlokal Indonesia juga. Saya diminta menjemput orang penting itu. Ya. Kita bingung mau siapkan baju apa, pakai jas apa, pakai gaun apa, ya. Mobil kita cuci berapa kali, kita shampoo sampai mengkilap, lalu kita vakum, kita kasih harum-harum di dalamnya. Oh, kita begitu senang. Mengapa, saudara? Apakah dia butuh saudara pejabat itu? Tidak. Dia bisa minta yang lebih mewah, yang lebih hebat, yang lebih pantas. Tetapi kita dengan senang hati, tidak rasa beban, tidak rasa tertekan. Memang mungkin kita nggak bisa tidur malam, bukan karena stres, depresi, tapi karena terlalu happy. Bukan. Kita terlalu senang, bangga, bahagia kita. Aku, why me? Mengapa saya diberi kehormatan ini? Saudara-saudara, Allah mampu mengerjakan segala sesuatu seorang diri. Untuk menyebarkan Injil, membuat orang bertobat, Allah nggak perlu pakai perkabaran Injil. Kali snap aja, Allah bilang bertobat semua, bertobat semua. Allah bisa mengubah hati manusia, betul? Tetapi Allah yang mampu melakukan segala sesuatu itu, dia tidak mau mengerjakan segala sesuatu sendiri. Herannya. Ini adalah anugerah. Satu misteri yang merupakan realita. Dia selalu menggait manusia. Dia bisa suruh malaikat. Tetapi heran, untuk pekerjaan kerajaan surga, pekerjaan penyelamatan manusia, penyampaian kabar Injil, untuk menghibur manusia-manusia yang susah hati, dan sebagainya, dia mengajak saudara dan saya ambil bagian dalam pekerjaan yang mulia. Marilah kita mengerti,
Kalau kita dijamin ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, bukan karena Tuhan butuh saya, butuh saudara. Ketika saya hendak berangkat ke sekolah teologi, teman-teman persekutuan di Jakarta mengadakan pelepasan, farewell party, farewell fellowship. Lalu ibu saya juga hadir, teman-teman lain juga semua hadir. Lalu ada banyak yang menangis karena si Hengki kurus kering mau berangkat merantau untuk pertama kali dan mempersembahkan diri seumur hidup untuk memikul salib di jalan-jalan penyerahan diri sebagai hamba Tuhan. Aduh, susah. Makan apa nanti dia? Mami paling khawatir karena dia sudah berikan saya banyak vitamin segala macam, gak gemuk-gemuk juga. Nanti masuk asrama, digembleng di sana, apa nggak tambah kurus nantinya? Jadi mami khawatir. Memang jalan salib ini susah. Banyak orang bayangkan seperti itu. Jadi mereka menangis semuanya. Tapi seorang rekan senior menguraikan bahwa orang yang menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Boleh bergandengan tangan, kerjasama dengan Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja, pekerjaan yang maha mulia. Mengapa ditangisi? Kalau dapat kabar anak diterima di Harvard University, mau berangkat dari Indonesia, pergi Amerika untuk kuliah di universitas yang sangat terkenal, lalu bikin farewell party, apa semua bertangis-tangisan? Ya, semuanya pesta, bangga bukan? Berseri-seri, sungguh gembira semuanya karena anaknya diterima di Harvard University. Luar biasa bukan? Dan mengapa kalau untuk pekerjaan kerajaan surga yang jauh lebih mulia dari universitas yang terhebat sekalipun, kalau semua bertangis-tangisan? Demikian kata seorang rekan senior, kita dibukakan bekerja buat Tuhan, membantu Tuhan. Itu bukan karena Tuhan butuh kita, tapi itu adalah suatu kehormatan, kesukacitaan, kebanggaan. Kalau kita menolak bekerja sama dengan Tuhan yang swasembada itu, Allah yang mampu mencukupkan diri sendiri, kita menghilangkan kesempatan emas. Kita harus mengerti kebenaran. Apa hubungannya dengan 1 Samuel 6? Nah, mari kita lihat saudara-saudara. Ayat 6, pasal 6 dimulai dengan ayat yang pertama. Setelah 7 bulan lamanya, tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Nah, saudara-saudara yang tidak ikut Bible study perlu mendapat penjelasan lebih dahulu sedikit banyak tentang urusan tabut Tuhan di daerah orang Filistin. Itu gara-garanya orang Israel berperang dengan Filistin. Dalam gebrakan pertama mereka berperang kalah. Lalu mereka bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kita terpukul kalah? Celakanya mereka tidak tunggu jawaban Tuhan, mereka cari jawab sendiri. Karena jenderal mereka, 2 anak laki-laki imam besar pada waktu itu yang bernama Hofni dan Pinehas, 2 anak bernama Hofni dan Pinehas. Ini anak-anak yang murtad, anak tidak hormat kepada Tuhan, dosanya besar dan kurang ajar sekali pada Tuhan, padahal dia anak imam besar. Dan celakanya si papa, yaitu Eli, imam besar ini tidak pernah tegur anaknya dengan keras. Anak ini tidak didisiplin, jadi kepala besar, makin lama makin kurang ajar. Lalu anak ini jadi jenderal dalam peperangan itu, mereka bilang apa? Mari kita bawa tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian adalah tabut satu kotak khusus, di dalamnya ada Taurat Tuhan, 2 loh batu yang dia berikan kepada Musa itu. Ya, ada 1 mangkok mana. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan mana, semacam serbuk putih dari surga. Setiap hari mereka makan seperti itu. Di dalamnya ada mana itu dalam kotak atau tabut perjanjian itu.
tabut itu tabut suci. Ada di ruang maha kudus di bait Allah. Tidak boleh sembarang orang masuk. Setahun sekali cuma imam besar boleh masuk terhadap tabut perjanjian itu. Tabut itu begitu kudus sekali. Lalu Hofni bin Finehas bilang, mari kita bawa tabut perjanjian itu ke medan perang. Tentu tidak menang. Sebab tabut perjanjian adalah lambang, simbol penyertaan Allah. Kalau kita bawa tabut perjanjian Allah, Allah beserta kita pasti menang. Ayo kita maju perang. Lalu mereka bawa. Begitu besar semangat mereka. Ketika orang Filistin dengar ada apa tuh sorak-sorai yang seperti gempa bumi, begitu gempita mereka pergi berperang. Kirim mata-mata, waduh mereka takut sekali. Laporan mata-mata memberitahukan mereka pergi berperang membawa Allah mereka. Bawa Allah mereka maksudnya apa? Mereka bawa tabut perjanjian itu, lambang kehadiran Allah mereka. Kalau orang Filistin itu penyembah berhala, mereka pikir kalau tabut perjanjian dibawa, Allahnya beserta mereka. Allah itu Allah yang dahsyat, yang membuat orang Mesir sendiri kocar-kacir sampai bangkrut, habis binasa semua, sampai orang-orang Israel keluar dari Mesir karena Allah mendatangkan kutuk dan tulah kepada Mesir. Wah, Allah yang begitu dahsyat pergi perang bersama dengan pasukan Israel. Matilah kita semua. Jadi mereka kemudian seperti banteng ketaton, kata orang Jawa, banteng terluka. Mereka bilang, marilah kita mati-matian perang. Kamu gak mati-matian perang, kamu bakal mati juga. Tapi kalau kamu mati-matian, siapa tahu kita menang. Kalau kita kalah, kita semua jadi budak orang Israel. Ayo maju perang. Kalau mereka perang, ternyata Allah tidak menyertai Israel. Mereka bawa-bawa tabut perjanjian Allah, tapi Allah tidak bisa diseret di bawah-bawah. Lu mau bawa tabut perjanjianku, silahkan kamu bawa. Kamu tidak bisa bawa. Paksa aku untuk menyertai kamu. Karena kamu tidak pantas aku sertai. Karena kamu itu sedang murtad dan kurang ajar. Saudara, kalau Bible Study kita mendapat satu pengenalan mengenai bagaimanakah Allah kita itu. Allah kita itu bukan Allah semacam Bapa dunia yang memanjakan anaknya. Orang-orang kaya pembesar-pembesar, kalau anaknya itu berlaku salah, dibela mati-matian. Ketika saya masih di SMA, ada satu SMA negeri, di sana ada penembakan, saudara. Ada seorang murid SMA dijedor mati. Siapa yang jedor mati? Anak membesar. Apa itu menjadi perkara besar? No, karena anak yang menembak orang itu anak besar. Kasus itu ditutup begitu saja. Tidak ada lanjutan apa-apa. Karena itu anak pembesar. Tetapi Allah kita, Bapa di sorga, tidak semacam bapak-bapak yang kagak karuan itu, yang membela mati-matian anaknya meskipun anaknya salah kaprah. Allah mengganjar umatnya. Bapa di sorga menghajar anaknya sendiri kalau anaknya itu tidak beres. Demikian firman Tuhan dalam Ibrani 12. Malah mereka kalah, tabut perjanjian itu dirampas. Nah, ini ceritanya tabut perjanjian ada di tanah Filistin. Ketika mereka bawa-bawa ke medan perang, tabut perjanjian itu tidak berfungsi apa-apa. Mereka perlakukan seperti jimat, barang keramat. Ternyata tidak berfungsi apa-apa. Mereka kalah. Tetapi ketika di tanah Filistin, tabut perjanjian ini menjadi sumber masalah besar. Karena Allah yang diwakili kehadirannya sebagai simbol tabut perjanjian itu tidak membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena. Orang Filistin bawa tabut perjanjian ke kuil dewa mereka yang terbesar, yaitu Dagon, nama dewa yang tertinggi di Filistin. Tabut itu ditaruh di bawah kaki Dagon. Wow, kamu kalah kan? Sekarang kamu harus nyembah dewaku. Nggak taunya besok pagi Dagon yang kekar berdiri disembah oleh seluruh rakyat Filistin. Besok paginya ternyata tersungkur kepalanya, nyungsep di depan tabut perjanjian Allah. Lalu imam-imam Dagon itu yang melayani Dagon,
Pagi-pagi bangun, kaget. Apa-apaan ini? Jangan sampai wartawan datang. Masukkan ke siaran berita nanti malam di TV. Seluruh rakyat Filistin bisa tahu nanti. No way, jangan. Bisa enggak. Makan kita dengan Dago. Ini kita punya status quo. Diam-diam cepat-cepat mereka dirikan dewanya. Kesian sekali dewa. Ya. Punya kaki rebah, gak bisa berdiri sendiri. Punya tangan nyungsep, gak bisa bangun sendiri. Mesti dibangunkan. Ya. Lalu imam-imam itu bantu. Barangkali semalam ada gempa bumi 3 skala Richter. Lalu tergerak kapal di situ. Jadi kemudian dewa itu berhalanya dipatok, dipasangin pasak, dipaku lebih kokoh supaya jangan sampai jatuh lagi, malu-maluin aja. Besok malamnya, malam yang kedua, ketika mereka bangun pagi harinya, di hari yang ketiga, bala-bala, bukan cuma nyungsep, tangannya dua-duanya patah dan kepalanya terlempar sampai ke ambang pintu. Allah tidak membiarkan dirinya dilecehkan. Apa hubungannya dengan Allah yang swasembada? Sesudah 7 bulan lamanya di Filistin jadi gempa. Bukan cuma itu, ada tikus-tikus hama merusak semua kebun-kebun dan ladang mereka, dan mereka sendiri yang tidak mati kena borok-borok. Kemarin kita mempelajari dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan semacam tumor, saudara, semacam cancer mendadak sontak. Wah, dari kota Asdod dipindahkan ke Gat. Lalu Gat juga kena balap dan malapetaka itu, mereka kewalahan semua, dipindahkan ke Ekron. Orang-orang Ekron bilang, loh apa-apa kamu? Dari sana kirim ke aku bakal ketiban masalah. Mereka juga nggak mau terima. Lalu mereka mencari jalan bagaimana mengungsikan, mengembalikan tabut perjanjian ini ke tanah orang Yahudi. Tetapi saudara-saudara, itu terjadi setelah 7 bulan. Apa artinya? Saya mau lihat kepada saudara adalah begini. Tabut perjanjian Tuhan 7 bulan dirampas dan ada di tanah orang Filistin. Tabut perjanjian itu sebetulnya simbol kehadiran Allah, simbol penyertaan Allah, simbol kemuliaan Allah. Itu yang mereka sebut dalam pasal 4 ayat 21-22, kemuliaan Israel. Allah berikan untuk siapa? Allah berikan buat siapa sebetulnya tabut itu? Buat orang Israel. Tapi selama 7 bulan orang Israel itu bikin apa? Tabut perjanjian, lambang penyertaan Tuhan, kemuliaan Israel dirampas orang. Mereka bikin apa, saudara? 7 bulan sudah nggak ada yang gubris. Orang Israel sendiri nggak care dengan tabut perjanjian itu. Padahal itu barang yang mulia, yang mereka yakini sebagai sesuatu yang kudus, bahkan keramat. Tetapi sekarang mereka tidak urus. Mengapa? Menurut saudara mengapa? Nah, itulah pentingnya Bible study. Barangkali mereka takut, kemungkinan besar takut. Siapa yang berani pergi ke tanah orang Filistin untuk mengambil kembali tabut perjanjian? Oh, that is a mission impossible. Impossible. Gak mungkin. Mustahil dan mustahil untuk mengambil kembali tabut itu. Kita sudah kalah oleh orang Filistin. Ya, biar kirim pasukan istimewa, pasukan elit SEAL pun gak bakalan bisa mengambil kembali tabut perjanjian. Jadi mereka takut. Sudah, forget it, lupakan saja. Dan yang kedua, lebih-lebih ternyata tabut perjanjian itu gak berfungsi apa-apa. Gak mampu apa-apa. Buktinya kita bawa-bawa, malah kita repot. Perang bukan bawa basoka, bawanya tabut perjanjian, bikin repot aja. Akhirnya kalah juga. Buat apa kita ambil lagi? Gak berfungsi, bukan? Mereka tidak peduli lagi. Tetapi Allah tidak membiarkan dirinya dihina. Orang Israel tidak mau urus.
Apakah Allah bisa mengembalikan tabut perjanjiannya ke tanah Israel? Tidak mustahil. Saudara lihat, Allah bisa, dan Dia mulai mengerjakan itu sendiri, tidak minta bantuan siapa-siapa. Dia sang pencipta. Allah bisa dalam sekejap panggil tikus-tikus. Ya. Kau ganyang habis tu ladang ladang. Hama, malapetaka, itu pun tunduk di dalam kedaulatan Tuhan. Saudara, Alkitab dengan versi lain memberitahukan, taatilah aku. Aku akan menahan hama belalang itu tidak masuk ke tanah ladang. Bawalah perpuluhan, kata Tuhan. Kamu tidak memberi perpuluhan. Aku membuat kamu hidup seperti pakai pundi-pundi bolong. Apa artinya pundi-pundi yang bocor? Pundi-pundi itu tempat mereka untuk simpan uang. Dulu tuh nggak ada deposit box, safety box, ya, lalu brankas, nggak ada. Orang simpan uang di pundi-pundi, simpan, kerja keras, hasilnya masukkan, nabung. Tapi kalau pundi-pundinya bolong, hasilnya apa, saudara? Ngocor terus, masuk banyak, keluar juga banyak. Malah celakanya masuknya seret karena mulut pundi-pundi sedikit, masuknya sedikit, sulit, tapi keluarnya gampang, bros karena bolong. Tuhan bilang, kamu bekerja dengan pundi-pundi yang berlubang. Lalu dalam kitab yang lain, bawalah perpuluhan. Dulu kamu tidak memberi, kalau kamu pikir Tuhan 10/10 aja nggak cukup. Bagaimana pakai 9/10? Sudah dipotong 1/10 buat engkau. Nggak cukup Tuhan. Matematika kami hitungnya 10/10 masih kurang. Kalau 9/10 ya lebih kurang lagi dong Tuhan. Nggak bisa. Tuhan bilang, makanya kamu pakai pundi-pundi berlubang. Sekarang kamu bawa perpuluhan. Jadi saudara baca dalam ayat pasal 3. Tuhan bilang apa? Selain aku membuka tingkat-tingkat di langit sampai mencurahkan berkatku, sampai kamu tidak sanggup menampungnya, aku juga akan menahan belalang pelahap itu. Saudara lihat, Allah menahan hama itu, malapetaka tidak datang merambah daerah mereka. Di lain pihak, Tuhan bisa suruh hama itu datang. Jangan kita mentang-mentang bilang, aku bisa atur sendiri, aku bisa mampu menjaga segala sesuatu dengan hati-hati, hemat, hati-hati tidak celaka, hati-hati tidak sakit, hati-hati selalu sukses, selalu untung, aku berhasil karena aku mampu. Tuhan bilang, hati-hati kan, aku kirim kamu satu virus saja, menggeblak kamu terbanting, tidak bangun. Betul, Tuhan cuma berangkatkan tikus-tikus, tidak usah malaikat. Tikus-tikus begitu banyak, dan Tuhan kirimkan, tidak tahu dari mana penyebabnya. Tiba-tiba saja mereka terkena tumor, borok-borok bernanah sekujur tubuh mereka dan membinasakan banyak orang. Allah mampu mengerjakan untuk dirinya dan kemuliaannya sendiri dengan segala caranya, karena Dia Maha Berdaulat, Dia Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Orang Filistin kebolehan, kewalahan. Heran sekali. Di sini kita melihat sesuatu yang ironis. Umat Tuhan tidak punya kepedulian kepada kemuliaan Tuhan, tetapi orang kafir yang menyembah berhala bisa menjadi alat Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan. Saudara lihat, orang-orang Filistin malah bertanya dengan hati-hati, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Ayat yang kedua, orang Israel sembarangan memperlakukan tabut Tuhan. Orang Filistin sekarang sadar mereka sudah sembarangan memperlakukan tabut Tuhan. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Mereka tidak punya imam, tidak punya nabi, tidak punya orang-orang yang sungguh mengenal Allah. Mereka cuma punya imam-imam kafir dan petenung, dukun-dukun. Mereka bertanya kepada yang mereka punya. Lalu orang-orang itu memberitahukan,
kamu harus mengembalikan tabut Allah Israel itu. Dan kalau kamu mengembalikan, kamu tidak boleh mengembalikannya dengan tanpa membawa apa-apa. Seperti adat orang Asia, kalau kita diantar sesuatu, kembalikannya jangan wadah kosong, diisilah dengan oleh-oleh lain, begitu. Maka mereka pun mengerti, sudah bikin salah kepada Allah Israel, jangan kembalikan dengan begitu saja. Kamu harus bawa sesuatu penebus salah. Orang Israel sudah berbuat salah kepada Allah dengan membawa-bawa tabut perjanjian ke medan perang. Apakah mereka ngaku dosa kepada Tuhan? Tidak. Apakah mereka mempersembahkan korban penebus salah, penebus dosa untuk mereka? No way. Mereka sudah lupa kepada Tuhan. Sudah hidup seperti orang kafir. Tapi orang kafir sendiri begitu gentar kepada Allah. Tidak berani sembarangan. Mereka pikirkan harus bayar tebusan salah apa. Lalu dalam keterbatasan pengenalan mereka bawa emas, diserupakan dengan tikus-tikus yang menjadi hama. Mereka bikin beberapa tikus emas. Mereka punya 5 wilayah kerajaan, 5 raja. Mereka bikin 5 tikus emas. Nggak tahu berapa besar, mungkin tikus kuil besar. Emas, simbol logam mulia itu dibuat. Lalu bolok-bolok itu dibuat juga dalam bentuk emas, dipersembahkan pada Allah Israel. Apakah Allah butuh itu? Allah tidak butuh itu. Tapi itu adalah ungkapan mereka mau menghormati Allah. Ironis sekali, umat Allah sendiri tidak hormat kepada Allah. Orang kafir hormat kepada Allah yang mereka salahi ini. Mereka bilang begini, imam-imam dan petenung-petenung, dukun-dukun, mereka bilang ayat 6. Saudara perhatikan. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Loh, peristiwa itu sudah ratusan atau puluhan tahun yang lampau, mungkin ratusan tahun yang lampau di Mesir. Mereka masih ingat, sudah dengar kabar itu sampai ke telinga mereka. Allah yang dahsyat menghajar orang Mesir. Orang Mesir dulu dan Firaun keras hati, makanya mereka hancur lebur. Jadi dukun-dukun mereka mengatakan, jangan kamu keras hati kepada Allah Israel. Orang Israel sendiri bandelnya luar biasa. Mereka adalah pihak pertama yang langsung melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Mereka adalah umat yang langsung lewat nenek moyang mereka mendapat pertolongan Allah. Orang Filistin tidak dapat pertolongan apa-apa dari Allah, tapi mereka justru takut kepada Allah. Mereka bilang, marilah kita jangan keraskan hati. Terbukalah hatimu kepada Allah. Cepatlah kamu bertobat. Ada sebuah lagu saya ingat berkata, suatu saat kamu berdoa, namun jawab tiada. Suatu saat kamu mencari, namun tak kunjung jumpa. Lalu refren lagu itu berkata, oh mengapa kau keraskan hati? Kembalilah hari ini, jangan tunda lagi, supaya Allah mendengar doa. Supaya kamu cari itu kamu temukan. Dulu kamu tidak mendapatkan, doa tidak terjawab karena kamu keraskan hatimu. Lagu itu mengatakan demikian. Orang-orang Filistin mengerti kebenaran itu. Jadi, mereka tidak berani mengeraskan hati. Lalu saudara lihat apa? Mereka mengungkapkan. Ya, mereka mengerti. Jangan sembarangan kepada Allah Israel. Kamu bersalah. Bawa korban tebusan salah. Dan jangan keraskan hati kepada Allah Israel itu. Lalu mereka mengungkapkan apa? Ada wujud. Nggak ngomong tok. Ayat yang ke-7. Tadi saudara-saudara membaca atau mendengar. Dukun-dukun mereka bilang, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru. Ya, mereka tidak sembarangan kepada Allah. Gak pakai, bawa aja sembarangan lah kereta. Kita punya banyak kereta. Kereta itu adalah barang mewah pada waktu itu, saudara. Sebab
penemuan roda itu adalah penemuan kebudayaan tinggi. Bagaimana bisa punya komputer, alat transport yang lebih lancar daripada cuma jalan kaki dan pikul beban. Hanya bangsa-bangsa berkebudayaan tinggi pada waktu yang menemukan roda. Meskipun rodanya itu belum punya ban seperti kita yang ban yang hebat seperti Michelin atau apa. Dari kayu yang keras, mungkin kayu gelondongan, tapi dibuat circle. Itu adalah satu kebudayaan yang hebat. Semacam BMW sekarang, semacam Mercy. Mereka sudah punya, orang Israel tidak punya. Mereka punya. Mereka pergi perang dengan panser-panser, punya kereta-kereta perang. Orang Israel pergi perang cuma pakai kaki mereka, modal dengkul, jadi kalah. Tapi sekarang mereka rela memberikan yang mewah itu, bukan pakai yang bekas, tapi buat yang baru untuk bawa tabut perjanjian. Itu saudara lihat, ironis sekali. Orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar malah belajar memberikan the best. Apakah orang-orang Kristen selalu memberikan the best kepada Tuhan? Ada seorang teman saya, seorang pastor gembala sidang yang sudah kawakan. Dia bilang umat Tuhan itu begini, saudara-saudara. Dia bilang rumahnya itu sudah seperti museum dan gereja juga sudah seperti gudang. Karena apa? Karena umat Allah yang diberkati itu cara hidupnya seperti ini. Kadang-kadang mereka telepon kepada pendeta mereka, Boksu, pendeta bahasa Hokkien, Boksu, Boksu punya sofa enggak? Enggak. Kenapa? Kami baru beli sofa baru, sofa lama kami masih bagus ini. Sayang mau di yard sale juga cuma berapa dolar aja, yang mau dibuang gak rela. Boksu mau sofa masih bagus, leathernya mahal, ya masih bagus, cuma mau Boksu. Gila karena pendeta sofa bekas. Surat hati-hati, saya tidak minta sebagai sofa. Saya sedang mengajarkan